Awalnya sih karena work from home. Nah, kemudian saya cari ide gimana caranya supaya tetap penghasilan, eh, walaupun kita work from home itu tetap ada pemasukan. Karena apa? Walaupun kita di rumah tetap pengeluaran kan harus tetap sama ya. Ada pedagang puyuh yang tidak sengaja kita mampir ngobrol-ngobrol bagaimana cara puyuh dan segala macam. Katanya sih ini waktu itu ditawarkan bahwa 2-3 hari akan mulai produksi, artinya nelor, dan itu tiap hari. Nah, terbersit terbayang oleh saya, kalau itu tiap hari berarti ada penghasilan baru nih dari telur. Begitu saya terjun beli bibitnya, kemudian 2 minggu kemudian mulai nelor tuh. Akhirnya belakangan ini kita kembangkan, ternyata kalau cuma segitu permintaan pangsa pasar untuk telur puyuh terutama Jakarta ini sangat tinggi. Kalau model PST ya, PST itu ada yang usia 30 tapi beda jenis, itu harganya murah, ada yang 11.000. Kalau untuk jenis autumn kayak gini, autumn nih, ini harganya udah 13.000 per ekor. Perbedaan tadi biasanya mempengaruhi akan pada kualitas. Pertama, kalau autumn itu badannya agak lebih besar dibanding peksi yang ada di yang saya piara. Kemudian pengaruhnya adalah ini ya, telurnya ini agak beda ya, dia lebih kecil kalau peksi ya, kecil-kecil, kalau autumn agak besar. Kemudian kandang itu kalau kita beli ada yang untuk satu rangkai gini 140.000, berarti kalau 1 2 3 4 tingkat berarti tinggal kali 540-an lah gitu ya, 500 sekian. Nah, modalnya seperti itu, tapi ini kan inventaris modal yang terus menerus nih, dimanfaatkan terus menerus. Jadi kalau hitung usaha BEP-nya mungkin termasuk kandang dan segala macam, kita akan BEP pada bulan ke-5, paling lambat bulan ke-6 ya. Selanjutnya sampai 1 tahun kemudian adalah pengambilan keuntungan murni ya. Walaupun selama pencapaian BEP itu tetap kita ada untung, tapi nggak maksimal. Masa burung puyuh itu yang bagus biasanya sampai 1,5 tahun, dan dia produksi setelah maksimal setelah 60 hari dia akan produksi maksimal, dan itu tiap hari. Hanya memang misalnya dari 100 ekor maksimal itu 80-90% yang bertelur. Artinya hari ini mungkin seminggu ini berturut-turut sama seperti ayam. Pada saatnya dia harus ngeram nih kalau ayam. Tapi kalau puyuh kan nggak mungkin ngeram. Puyuh ini nggak mungkin mengeram, maka dia ada waktu jeda. 2-3 hari dia jeda nggak nelur. Nah itu makanya maksimal tiap hari itu 80-90%. Artinya kalau dari 100 maka 80-90 telur. Kalau dari 1000 ya berarti 800-900 telur. Kalau yang ada di saya ini maksimal baru sekitar 9 tray atau 10 kiloan ya. Artinya 900 butir ya. Harga di pedagang sekarang rata-rata 27, tapi tuker tray, tuker tempat. Kalau tanpa tuker tempat maka 28.000 per tray. Di zaman teknologi seperti sekarang ini, walaupun pandemi kemudian segala macam, strateginya gampang. Masuk ke komunitas, baik itu puyuh, lele dan segala macamnya, masuk komunitas ya. Sekarang ini di komunitas Facebook ada, komunitas melalui WA ada, melalui Instagram juga ada ya. Nah, maka teman-teman bisa share. Teman-teman bisa share di grup itu. Anda cukup klik, fotoin atau videoin, muat, langsung nih ya, langsung ada peminat. Jadi nggak kayak dulu kita harus nganterin ke pedagang, ke warung-warung, enggak. Ke agen itu ada beberapa ya penjual itu. Ada yang memang dia melayani langsung ke konsumen pembeli sehingga dagangannya nggak bisa ditinggalkan.
Nah, maka dia lebih suka COD. Antar di tempat, bayar di tempat. Kemudian ada juga yang memang selain dia mencari bukan hanya di sini karena dia kebutuhannya banyak, maka dia harus cari di mana-mana. Dia muat, begitu kita muat di media atau di grup, dia pesan, tinggal tanya ke kita, Pak bisa antar nggak? Kalau kita bilang nggak bisa antar, dia akan berupaya menjemput. Ya, ada beberapa kemungkinan. Tapi kalau diantar, resikonya kena biaya ongkir ya, kena biaya ongkir dari harga yang ada. Itu tinggal kesepakatan. Puyuh itu sama dengan itik dan juga yang jenis yang lain. Jadi dia ada penyakit namanya snot, ada penyakit namanya semacam berak kapur dan lain-lain. Maka supaya tetap sehat, diminumnya ini kita kasih vitamin juga, kemudian dikasih semacam ramuan herbal juga yang mungkin dari jahe, kunyit dan segala macam. Tapi sekarang kan produk semacam ini sudah dalam kemasan ya, artinya kita nggak usah ngeracik sendiri gitu. Apa mau ngeracik sendiri juga bisa. Semacam seminggu sekali kita kasih rebusan mengkudu, baik daunnya maupun buahnya kita rebus seminggu sekali kita kasihkan. Ini sebagai daya stamina supaya produksinya tetap bagus. Kotorannya ini kita bisa manfaatkan untuk pupuk. Belum ini udah ada yang pesen mau ambil, yang syaratnya udah dikarungin dan udah kering. Nah, kemudian kotoran puyuh ini juga bisa sebagai pakan lele. Ada ide baru bahwa kohe ini ternyata bisa disubstitusi menjadi biogas. Ya. Untuk energi ramah lingkungan. Usaha itu harus berani nekat. Ya, berani nekat. Itu modal pertama nekat. Bukan uang, bukan nekat dulu. Ya, nekat dalam hal ini dalam hal positif. Pertama, nekat untuk cari informasi. Bagaimana mengawalinya? Buka di YouTube banyak channel, banyak cara, banyak dari berbagai orang pun metodenya beda-beda. Ya, ambil yang paling pas untuk lingkungan, yang cocok untuk Anda tekuni seperti apa modelnya. Kedua, baru Anda siapkan modal dalam kategori uang. Ya, dan itu minimize. Gunakan, manfaatkan apa yang bisa dimanfaatkan. Saya ini rumah lama. Karena kebanjiran nggak bisa ditempatin, nah maka saya memanfaatkan untuk kandang. Ya, teman-teman pemula boleh memanfaatkan selasar pinggir rumah, teras dan segala macam sepanjang tidak mengganggu tetangga. Kalau Anda mau perputaran lebih cepat, jangan ngambil dari yang kecil, ambil yang PST. Puyuh siap telur. Memang harganya beda. DOG dalam artian umur 1 hari penetasan itu bibit 4.000 sampai 6.000. Tapi kalau PST tadi gambarannya ada yang 10.000 sampai 13.000. Bahkan kalau yang usia 45 hari maka 15.000. Jangan ragu untuk memulai usaha di era seperti ini. Jadi tetap produktif. Di usia di wabah pandemi seperti ini Anda pasti bisa. Saya yakin, tinggal mau atau tidak.